Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Jadi begini prosesnya terkait dengan pemutahiran data pemilih, bahwa kami dibatasi pada waktu yaitu tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli. Untuk Kabupaten Merauke, dari 22 distrik yang ada di Kabupaten Merauke, untuk penggunaan aplikasi e-Coklit dalam proses pemutahiran data pemilih, ada 9 distrik yang bersedia untuk melakukan e-Coklit, menggunakan aplikasi e-Coklit. Dari 9 distrik ini, beberapa distrik sudah 100%, terutama adalah Kurik, Semangga, Tanah Miring, kemudian Sota, Malin, dan juga Jagebob. Mereka sudah 100% menyelesaikan dan itu terpantau di dalam aplikasi e-Coklit, jadi dapat kita lihat. Sedangkan distrik yang lainnya ini sedang berproses. Dan distrik-distrik yang tidak menggunakan e-Coklit bukan berarti mereka tidak melakukan coklit, bahwa coklit secara manual itu tetap dilakukan dengan tetap memastikan terkait dengan kesesuaian identitas dari pemilih. Bahkan ada pemilih baru yang belum terdata di dalam daftar pemilih yang diserahkan kepada Pantarli, itu juga dimasukkan, sehingga kita memastikan bahwa pada pelaksanaan pemilu nanti 27 November itu seluruh warga masyarakat yang memenuhi syarat Kabupaten Merauke ini bisa tercover di dalam data pemilih, sehingga pastinya akan jumlah data pemilih ini akan berkorelasi tentunya dengan surat suara yang nanti akan kita sediakan. Nah, dari 22 distrik, 9 distrik sudah bersedia dan beberapa distrik sudah 100% ini. Kita lihat bahwa dalam proses tanggal 24 nanti, seperti yang tadi pertanyaannya Mbak Vio, bahwa apakah nanti sudah tidak bisa dimasukkan lagi, bahwa kita ada proses DPS sebelum proses pemutahiran data pemilih ini dilakukan selesai, akan dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS secara berjenjang, dari tingkat PPS sampai di tingkat PPD, kemudian ke kabupaten, bahkan sampai nanti di tingkat provinsi. Kita akan menetapkan nanti DPS. Kemudian DPS ini akan diturunkan lagi ke bawah ya, di dalam hal ini PPS, untuk juga mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat, sehingga memastikan bahwa adakah masyarakat yang belum nanti terdaftar sebagai pemilih di dalam daftar pemilih sementara yang nanti ditetapkan oleh KPU, maka itu bisa melapor lagi sebelum kita menetapkan DPT. Jadi masih ada ruang dan kesempatan. Intinya bahwa masyarakat harus terinformasi terkait dengan pelaksanaan pemutahiran data pemilih sampai di DPS, sampai di DPT nanti, sehingga kita memastikan bahwa tidak ada lagi keributan di TPS ketika nanti pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang menyatakan bahwa kita belum terdaftar di dalam DPT. Jadi kami berharap partisipasi masyarakat juga untuk mengawal proses ini, sehingga semua masyarakat ini bisa tercover nanti di dalam data pemilih. Untuk progres karena puji Tuhan, alhamdulillah kami sudah 80% untuk progres coklit, dan tinggal tersisa beberapa hari ini. Kami pastikan di tanggal 24 nanti itu sudah 100% untuk seluruhnya. Baik yang sudah secara menggunakan aplikasi maupun secara manual, kami pastikan bahwa sebelum tanggal 24, ya paling tidak tanggal 23 itu pastinya sudah selesai. Dalam proses pemutahiran data pemilih terkait dengan masyarakat atau warga yang telah meninggal dunia, ini seharusnya dihapus di dalam proses ini dengan dibuktikan dengan surat keterangan atau akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyatakan yang bersangkutan meninggal, sehingga tidak lagi dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Nah, kalau masyarakat masih menemukan ada yang meninggal dunia tertera di dalam data pemilih yang nanti akan diturunkan ketika kita telah menetapkan DPS, maka masyarakat wajib melaporkan. Namun harus dibuktikan dengan
tadi seperti yang saya katakan surat keterangan ataupun juga akta kematian dari Disduk Capil sehingga membuktikan bahwa yang bersangkutan itu telah meninggal dunia sehingga dia dicoret. Sepanjang itu tidak ada, kita tidak bisa menghapus data tersebut atau menghapus masyarakat yang terdaftar di dalam data pemilih tersebut masuk dalam dikeluarkan dari data pemilih gitu. Jadi kita butuh kejujuran, kemudian juga partisipasi masyarakat untuk memastikan ini sehingga kita bersama-sama mengawal proses ini. Jadi memang dibutuhkan masyarakat. Jadi setelah tahapan ini tadi ditanyakan, kami akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang tadi seperti saya sampaikan. Kemudian nanti akan ditetapkan DPS, daftar pemilih sementara. Nah, daftar pemilih sementara ini akan diturunkan dan ditempel di kampung, kelurahan, dan mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat. Jika tadi ditemukan ada yang masih meninggal dunia atau ada yang meninggal dunia namun masih terdaftar di dalam data pemilih, maka wajib dilaporkan dengan dibuktikan dengan surat keterangan atau juga akta kematian yang menyatakan bahwa pemilih tersebut telah meninggal dunia sehingga bisa dihapus di dalam proses ini. Jadi masih ada kesempatan bahwa bukan berarti ketika kita sudah tetapkan langsung sudah clear itu, tetapi masih ada prosesnya. Ada DPS, kemudian hasil DPS ini DPS HP, DPS hasil perbaikan, daftar pemilih hasil perbaikan, lalu nanti ditetapkan menjadi DPT nanti di bulan September. Karena memang kami kan KPU sebenarnya adalah pengguna data. Maka untuk urusan terkait dengan administrasi kependudukan berkaitan dengan akta kematian, ini menjadi kewenangan pemerintah, dalam hari ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sepanjang mereka belum mengurus akta kematian, maka data pemilih yang masuk atau DP4 yang ada yang diserahkan oleh pemerintah ke KPU, data masyarakat yang tertera itu masih tetap ada. Maka proses coklit ini untuk melakukan pencocokan dan penelitian pemutahiran data pemilih. Maka ketika petugas Pantarli di lapangan menemukan ada yang meninggal dunia, maka wajib dibuktikan dengan surat keterangan atau juga akta kematian dari Disduk Capil yang menyatakan yang bersangkutan meninggal dunia. Sepanjang itu tidak ada, kita tidak bisa melakukan penghapusan terhadap data pemilih tersebut. Karena begini, menghilangkan hak pilih orang ini juga kan kita bisa dipidana itu. Jadi maka harus ada buktinya yang jelas. Baik, untuk kabupaten dari pemetaan awal 403 TPS, kami menurunkan 627 petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli dengan catatan bahwa pemilih yang jumlah daftar model daftar pemilih yang turun ke TPS jika sampai di atas 400 maka itu digunakan 2 petugas pemutahiran data pemilih. Terima kasih dan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Merauke di 22 distrik, 179 kampung, 11 kelurahan, bahwa proses pemutahiran data pemilih ini sudah memasuki tahapan akhir, maka masyarakat dihimbau untuk memastikan diri bahwa sudah dilakukan proses coklit, pencocokan dan penelitian. Maka pastikan di rumah-rumah sudah tertempel stiker atau belum. Jika belum, maka warga masyarakat dihimbau untuk menghubungi petugas. Paling tidak bisa menghubungi PPS terdekat untuk menyampaikan informasi bahwa rumah atau kediamannya belum ditempel stiker, belum dilakukan coklit, maka masyarakat bisa secara proaktif untuk melaporkan ini. Sehingga kita memastikan bahwa tanggal 27 November nanti semua warga masyarakat Merauke yang telah memenuhi syarat ini harus terdaftar sebagai daftar pemilih nanti dan akan ditetapkan nanti oleh KPU di dalam daftar pemilih tetap, sehingga tidak ada lagi yang bilang bahwa saya belum terdaftar, saya sudah tinggal lama di sini namun belum terdaftar, itu tidak ada lagi. Maka masyarakat harus proaktif untuk mengawal proses ini, memastikan diri bahwa telah terdaftar, bahwa kita masih punya tahapan setelah proses coklit, ada DPS masih juga memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan tanggapan terhadap
DPS yang turun nanti untuk memastikan diri, sehingga ruang-ruang ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya pikir demikian, sehingga tidak ada dusta lagi di antara kita ini. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.